Siang anak-anak semua. Siang, Bu. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Dan hari ini, kabarnya hari ini? Sehat. Baik, Bu. Tuhan semuanya masih sehat, masih kuat, masih semangat ya walaupun sudah siang. Semangat. Harap semuanya masih semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Ibu minta bantuannya untuk mengangkat doa. Silakan Hendrik. Baik Ibu, terima kasih. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Henry yang sudah memimpin doa untuk kita. Selanjutnya Ibu cek hadiran dulu ya. Apakah semuanya hadir? Itu, Bu. Ika, Bu. Iya, kayaknya belum hadir ya. Masih di kita lanjut ya. Nanti kami mengikuti. Yang petugas buku, apakah sudah ambil bukunya dari perpustakaan? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah Bu. Sudah. Kalau bukunya sudah diambil, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang koordinat kartesius. Sebelum masuk ke koordinat kartesius, ibu pengen tahu, di dalam koordinat kartesius itu kan ada yang namanya titik. Siapa yang bisa menjelaskan titik itu apa? Coba Hendrik, apa bisa? Menurut Hendrik, titik itu apa? Titik Bu. Titik ya. Iya Bu. Kalau titik dalam koordinat kartesius, simbol titik itu tuh biasanya disimbolkan dengan titik atau dengan apa lagi kira-kira? Bulatan kecil, Bu. Iya benar Winda, bisa pakai bulatan kecil, bisa pakai tanda titik kecil atau tanda persegi, terserah, yang penting bisa menyimbolkan bahwa itu merupakan suatu titik pada koordinat. Untuk materi kita pada hari ini tentang koordinat kartesius, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada ini yang di PowerPoint ya. Baik, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Masih proses. Oke. Sudah, Bu. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yaitu kompetensi yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Dari kompetensi dasar tersebut, ada tujuan pembelajaran yang Ibu ingin anak-anak Ibu capai pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian mampu menggambar suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, dapat menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik pada sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke menentukan posisi titik, Ibu ingin kalian lihat gambar dulu. Di situ ada gambar pesawat terbang dan ada gambar kapal laut. Coba Iza, mungkin bisa memberitahu bahwa kaitan antara gambar dengan materi yang akan kita pelajari apa kira-kira? Mungkin itu berhubungan dengan koordinat gitu, Bu, posisi. Nah, benar sekali Iza. Kenapa tampilkan pesawat terbang dan motor laut di sini? Ya, Ibu mau memberitahu kalian manfaat dari kita mempelajari koordinat kartesius. Kalau dalam
Kalau yang berhubungan dengan pesawat terbang itu dalam penerbangan itu biasanya menggunakan koordinat kartesius sehingga dalam penerbangan nanti tidak ada pesawat yang saling tabrakan ataupun kapal laut. Karena apa? Karena sudah menggunakan sistem koordinat dalam mengoperasikan itu. Jadi kalau yang bercita-cita mau jadi pilot harus bisa tahu baca koordinat ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ya, manfaat untuk mempelajari koordinat kartesius tadi yang pertama itu menunjukkan posisi suatu wilayah. Yang kedua, untuk mendeteksi posisi pesawat terbang. Dan yang ketiga, untuk membantu proyeksi peta. Jadi kalau kita mempelajari koordinat kartesius itu ada manfaatnya untuk kita sekarang maupun yang akan datang. Kalau sudah tahu manfaatnya, kita lanjut ke pengertiannya, koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu, istilah kartesiusnya itu tuh digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis, yaitu Descartes. Dalam ilmu matematika, Descartes ya, yang digambar itu gambarnya Descartes. Ya, kira-kira Afif kalau nanti sudah besar bisa mirip Descartes ya. Semoga jangan hanya mirip mukanya, tetapi nanti bisa jadi filsuf seperti Descartes ya. Amin. Ya, Bu. Dalam ilmu matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Kita lihat ke slide berikutnya. Di situ sudah ada gambar koordinat kartesius. Garis warna biru itu ada maksudnya ada garis yang di situ Ibu tulis dengan X dan ada garis yang Y. ditulis dengan Y. Ya. Y. Garis X dalam koordinat kartesius dia digambarkan dengan arah Mendatar. mendatar. Dan iya benar Binda. Untuk Y digambar secara Horizontal. X-nya mendatar, Y-nya horizontal. Untuk sumbu X itu disebut dengan sumbu X atau garis X-nya kita bisa sebut dengan sumbu X dan garis Y disebut dengan sumbu Y. Y. Sumbu X disebut juga dengan apsis. Apsis. Iya. Dan sumbu Y disebut juga dengan apa kira-kira Afif? Mungkin Afif tahu? Koordinat, Viv. Iya, sudah dibisikin sama Dennis tuh. Iya, benar. Namanya Kelompok. Nah, ya. Iya, kedengaran sampai di sini, Afif. Kita lanjut untuk titik. Pada bidang koordinat dapat ditulis X, Y. Duluan X baru Y. Jangan dibalik. Untuk bilangan X, itu menyatakan jarak titik dari sumbu Y. Diingat baik-baik ya, jarak titik dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik dari sumbu X. Dan dalam bidang koordinat ada yang namanya titik pusat atau titik pangkal koordinat. Dia berada di titik potong ini ya, antara X dan Y di sini. Ini namanya titik pusat atau koordinatnya 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Sudah bisa mengerti pengertian dari itu koordinat terus sumbunya. Sudah bisa paham? Oke, Sudah, kita Bu. lanjut. Iya. Setelah mengetahui sumbu X dan sumbu Y, kita lanjut ke yang namanya kuadran. Dari sumbu X ini dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat ini menjadi 4 bagian. Ya, jadi 4 bagian ya.
Bagian yang pertama itu, ini bagian yang di sini dinamakan kuadran 1 atau 4 bagian itu dinamakan kuadran. Di bagian pertama dinamakan kuadran 1. Di bagian kedua kuadran 2. Di bagian ketiga ini dinamakan kuadran 3 dan di bagian keempat dinamakan kuadran 4. Di kuadran 1 X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Nah, tadi Ibu lupa menjelaskan ya, dari titik 0 ini, titik pusatnya tadi, kalau di sumbu X, dari 0 ke arah kanan, itu diisi dengan X yang bernilai positif. X dan Y-nya positif, Bu. Iya, benar sekali. X-nya bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Positif. Lanjut yang berikut, Kuku. Di kuadran 2, kenapa di kuadran 2 itu X-nya negatif? X-nya berada di sebelah kiri dari 0, maka nilai X-nya negatif atau positif? Negatif, iya. Kita lanjut ke kuadran ketiga, Irma. Kuadran 3 itu Bu, X-nya negatif, Y-nya juga negatif Bu. Iya, benar sekali. Terus di kuadran keempat, Nilai Y-nya negatif, Bu. oke, sudah bisa paham ya sampai di sini. Sekarang kita lihat contohnya. Di situ ada 4 titik koordinat, yaitu Rionnya tidak ada ya, atau masih ke kamar mandi Rionnya? Kalau begitu, Ibu minta Hendrik. Hendrik? Kalau dari Y, Bu, itu ada 6. Dari X-nya 2. Maka koordinatnya menjadi berapa koma berapa? 2, minus 6, Ibu. 2, minus 6. Dan yang terakhir, titik H. Titik H, Binda. Bentar ya Bu ya, saya hitung dulu Bu. 6 Bu dari Y. Lalu 5 satuan dari sumbu X. Jadi titiknya 6,-5 Bu. Sampai di sini materinya. Apakah masih ada yang belum dimengerti? Tidak ada, Bu. Ibu harap sudah paham semua ya. Paham Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu akan bagikan LK untuk kalian kerjakan dalam kelompok. Tetapi sebelum Ibu bagikan LK-nya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Untuk kelompok Iya, Bu. 1, dengar baik-baik, untuk kelompok 1 itu anggotanya Hendrik, Ika, dan Afif. Untuk kelompok 2, Iza, Irma, dan Denis. Untuk kelompok ketiga, Winda, Rion, dan Kuku. Nah, Ibu bagi dulu LK-nya ya. Silahkan kelompok 1 untuk koordinat B dan C-nya. Silahkan. Sudah bisa dilihat semua ya. Di tenda 1 itu kira-kira koordinatnya berapa, Hendrik? 2, Bu. Dicatat ya tugasnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah catat semua? Sudah, Bu. Oke, kalau semua sudah catat, nanti dikerjakan di rumah dan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjut ke menentukan titik koordinat pada titik awal 0,0 dengan titik A, B. Karena waktunya sudah selesai, sudah mau habis, jadi Ibu minta 1 orang memimpin kita dalam doa. Afif, Ibu minta tolong ya, pimpin doanya.